Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat bergabung dengan SMK IPI Darussalam 2 Cerni. Dan selamat karena telah menjadi bagian dari keluarga besar SMK IPI Darussalam 2 Cerni. Langsung saja kita mulai pembelajaran materi Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah kali ini. Sebelum masuk ke materi, mari kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses penyebaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Berbeda dengan proses penyebaran agama Islam di kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika yang menggunakan kekuatan militer, proses penyebaran Islam di Indonesia berlangsung dengan cara damai, bijaksana, lemah lembut, dan tanpa kekerasan. Pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui kegiatan perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan antara Arab, India, dan Cina melalui Selat Malaka sejak abad ke-7 Masehi, lantas kemudian melibatkan para saudagar muslim yang turut ambil bagian dalam aktivitas perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Kedatangan mereka di Nusantara ataupun Indonesia melahirkan fenomena baru, yakni kota perdagangan di pesisir utara Pulau Sumatera menjadi pusat kegiatan perekonomian yang pada akhirnya mendukung penyebaran agama Islam. Akselerasi atau percepatan penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada beberapa faktor yang kemudian menjadi penyebab cepatnya agama Islam tersebar di Indonesia. Yang pertama adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid telah menjadi inti doktrin keimanan dalam agama Islam. Lantas kemudian menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama atau musawah, yang mana bebas dari penghambaan atau perbudakan. Berikutnya yang kedua, karena perilaku dan sikap para mubalik yang arif dan bijaksana berhasil menarik simpati masyarakat untuk memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga, para mubalik ketika itu berpegang teguh pada prinsip bahwasanya Islam adalah agama fitri yang sifatnya menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, mereka dalam berdakwah selalu menghormati adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi milik masyarakat di seluruh kawasan Nusantara. Kemudian, bagaimanakah para mubalik menghadapi nilai lama ataupun adat istiadat yang berkembang di masyarakat? Yang pertama, nilai lama yang tidak bertentangan dengan akidah Islam dibiarkan terus berkembang dan diwarnai dengan jiwa Islam sehingga menjadi budaya yang Islami. Yang kedua, apabila nilai lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka diluruskan secara bertahap. Yang ketiga, jika nilai lama yang secara diametral bertentangan dengan akidah Islam disikapi dengan cara menolak dan menghapuskannya
disertai dengan alasan yang kuat. Berikutnya, mengenai karakteristik penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah sikap at-tawassut, berarti moderat atau pertengahan. Sikap at-tawassut berarti adalah sebuah keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Contohnya, seorang muslim yang tidak bersikap ekstrim dalam menyebarluaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mudah mengkafirkan sesama muslim karena perbedaan pemahaman keagamaan. Sikap yang kedua adalah at-tasamuh atau toleransi, yaitu menghargai perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu'at atau khilafiyah, seperti halnya menghargai perbedaan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip ataupun ajaran agama Islam. Kemudian sikap yang ketiga adalah at-tawazun atau seimbang, yaitu menyelaraskan khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga khidmah kepada sesama manusia. Seperti seorang ayah yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, tetapi ia juga tidak melupakan sholat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, mendorong perbuatan baik dan menolak segala keburukan. Contohnya, seorang siswa mengingatkan temannya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan memperhatikan dakwah Islam pada tahap permulaan, kita dapat mengetahui bahwa faham Islam yang berkembang di Indonesia pada masa permulaan adalah paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal itu bisa dibuktikan dengan pada abad ke-9 Masehi, Dinasti Abbasiyah mengutus para mubaligh ke wilayah Sumatera Utara yang terdiri dari ulama aswaja bermadhab Syafi'i. Bukti berikutnya, Profesor Hamka mengemukakan bahwa sejak masa permulaan perkembangan agama Islam, para mubaligh telah mengajarkan paham aswaja berintikan madhab Imam Syafi'i.